Selamat datang di Kedai Kokun. Welcome to Kedai Film Kokun. Apa kabar kalian semua? Apa baik-baik saja? Selamat ibadah puasa ya. Jalankan ibadah puasa. Yang bentar lagi berbuka. Yang bagi muslim. Oke, saat ini gue akan ngomongin menunya adalah menu ngomongin. Ya, jadi lu pada kalau mau playlist di sini ya playlist dicari playlistnya di bagian ngomongin. Nah, saat ini gue akan ngomongin masalah populasi Jepang. Oke, gua ini ya. Sekali lagi gue bilang Kedai Kokun berubah nama jadi Kedai Film Kokun ya, nambah film doang ya. Nah, kita di sini bakalan membahas yang bukan game, bukan menunya Donghua, tapi di sini gue bakalan bahas masalah populasi. Ya, di sini ada populasi Jepang yang hari-hari ini terlihat ini ya, suka banget dari Detik Health ya. Tiap hari gue buka Chrome tuh selalu muncul kayak berita-berita. Banyak kan berita kadang-kadang nggak masuk akal gitu ya, tapi ya ada juga yang apa namanya berita benar-benar ada gitu ya. Tapi ini emang berita baru-baru ini. Ada juga berita 2 hari yang lalu. Tapi gue akan cek salah satunya yang kemarin-kemarin ya. Mana sih? Yang gue kalau nggak salah ini. Coba kita cek dulu. Oke, krisis populasi Jepang, rumah terbengkalai, sekolah tutup. Oke, seperti kalian biasa sendiri, resesi seks benar-benar hantam Jepang. Oke, kalau lagi kalian mau apa? Yang mau baca silahkan baca sendiri ya, tanpa gua ngomongin ya. Aduh, mana sih? Oh, cuma ini doang. Mana sih? Duh, banyak iklannya guys. Aduh. Ini dari ambil CNBJ Indonesia. Aduh, apa sih ini? Oh, ekspor. Nah, ini dia nih. Ini cuma dong. Ya, dah ini mah beda. Jangan ini. Oke, kita langsung ke Detik Health ya. Alasan bahwa punya. Oke, kita lihat bagian Jepang. Ogah disalahkan buntut krisis joblok. Oke, seperti lo baca sendiri, bisa kalian baca sendiri ya. Terjadi resesi populasi di Jepang ya, angka apa namanya kelahiran ya berkurang ya, bukan angka angka pernikahan sih pasti ada ya, cuman angka pernikahan mungkin berkurang di sini. Lu bisa baca sendiri ya guys, diperbesar gitu ya kalau lu kurang ini, karena gue berdiri nih ya posisi HP gue ya. Selain itu, Jepang juga memiliki rasio tertinggi wanita berusia 50 tahun yang tak memiliki anak. Woi, 50 tahun wajahnya seperti apa ya, bentuk tubuhnya seperti apa ya? Oke, emang yang apa ya, yang udah tua juga ya, cowok mungkin bakalan aduh kok mati ya, elah ulang lagi deh. Ya, di sini ada tertulis tak memiliki anak udah usia 50 tahun. Hal ini memicu perdebatan di media sosial Twitter terkait berkenannya dengan tidak memiliki anak seumur hidup. Satu-satunya adalah Tomoko Okada. Oke, nggak usah sebut. Ini ya bisa lihat cari di Twitter ya trending topiknya. Namun dia menemukan sebagian besar diskusi yang sepati terkait mengapa wanita tak memulai sebuah keluarga, atau dalam beberapa kasus mengapa dari awal enggan menikah dan memiliki anak. Nah, dulu saya sangat percaya bahwa melahirkan adalah suatu hal normal dilakukan, kata penulis lepas berusia 47 tahun itu kepada AFP. Coba pelayanan perjodohan, berharap menemukan pasangan tanpa hasil dan merasa bersalah jika ayahnya meminta cucu untuk hari ayah, tetapi memposting pengalamannya, membaca pengalaman orang lain membantunya merasa cara hidupnya juga baik-baik saja. Oke. Kita coba yang lain. Pindah lain lagi. Olga punya anak. Begini langkah pemerintah atasi populasi anjlok. Oke, kita cek. Di Jepang tetap menurunnya populasi besar-besaran, imbasnya banyak warganya memilih untuk tak memiliki anak. Atasi krisis ini
Penurunan angka kelahiran tersebut, kini pemerintah Jepang berencana menaikkan premi asuransi sosial untuk biaya langkah-langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasalnya, pemerintah tak ingin membuat publik marah dengan menaikkan pajak. Ya emang sih, salah juga kalau pajak dinaikin. Kalau pajak dinaikin, bakalan yang kena bukan ini ya, yang kena imbasnya ke pemerintah juga ya. Apalagi jumlah gara-gara orang-orang tahun lalu ya, waktu zaman gue masih SMP, itu ada berita tentang orang-orang ganteng itu ya, cowok ganteng itu ya, bakalan dinaikin ya, dikasih pajak gede katanya waktu itu ya. Buat waktu SMP lah, pokoknya 2000-an lah, tahun 2000-an. Tapi gue nggak tahu lagi tuh ceritanya gimana. 2010 atau 2012 kayak berita itu. Tapi lanjut aja. Mereka berharap beberapa kenaikan premi tersebut mengimplementasikan semua item dalam draft paket terkait angka-angka hasil anjloknya angka kelahiran di Jepang. Kami pertimbangkan bagaimana mendanai anggaran untuk membijakan anak secara stabil dan cara melibatkan seluruh masyarakat sambil melihat hubungannya dengan program asuransi sosial dengan peran pemerintah pusat dan daerah. Ya, untuk bisa menaikkan premi asuransi sosial, pemerintah melakukan dukungan dari dunia usaha yang khawatir akan terimbas oleh kenaikan tersebut. Mereka juga memerlukan dukungan dari orang-orang yang tak memiliki anak maupun yang sudah membesarkan anak. Pasalnya, kunci bagi pemerintah menggarap konsep tersebut adalah agar semua masyarakat mendukung pengasuh anak dan konsep tersebut diterima secara luas oleh masyarakat. Separah apa penurunan kelahiran di Jepang? Dalam kesempatan ini, Kishida menyebutkan pihaknya menemukan prioritas tertinggi pada upaya pengatasi anjlok angka kelahiran prediksi pada tahun 2030 mendatang. Jumlah anak muda di Jepang hanya akan ada setengah dari jumlah saat ini. Pada tahun 2030-an, populasi muda di Jepang akan menurun 2 kali lipat dari angka saat ini. 6 hingga 7 tahun ke depan menjadi kesempatan terakhir untuk membalikan angka kelahiran menurun. Mengingat jumlah bayi yang lahir di Jepang pada tahun 2022 turun di rekor terendah baru selama 7 tahun berturut-turut. Ya, 7 tahun berturut-turut ya. Mencapai di bawah 800.000 kelahiran untuk pertama kali dalam catatan dimulai pada 189. Oke, kita ganti lagi, kita cek lagi. Ini kan gaul juga dia mau punya anak. Di sini ada populasi anjlok, pemerintah Jepang naikkan gaji kaum muda biar mau punya anak. Cuma ogah punya anak, survei temukan warga gemar menyendiri. Sebenarnya beberapa kata gue sih gak ini ya, menurut gue terlalu istilahnya terlalu biasa aja ya sebenarnya sih ya. Bukan masalah sosial untuk pria gitu ya, itu masalah pribadi ya, bukan berarti loh kok kayak gini sih gue. Salah pencet lah. Salah pencet. Tunggu. Yes. Apa ini? Gue gak bisa nih. Oke. Sisa ratusan sekolah di Jepang tutup gara populasi menurun. Nah, sebenarnya sih banyak ya berita tentang kelahiran menurun gitu kan. Tetapi apa yang menjadi penurunnya? Apa yang jadi beritanya? Di sini salah satunya adalah populasi penurunnya masyarakat Jepang berdampak penutupan banyak sekolah. Nah, di sini guys, yang menurut gua tuh harusnya yang diperhatiin tuh jumlah sekolah ya guys ya. Banyak sekolah lama gitu kan. Gue juga baca ini ya, ini dia nih yang paling gue populer ya. Sekolah tuh pada tutup semua katanya. Dan gue pikir tutup itu kukira bakalan bangun sekolah lagi baru gitu kan. Tapi di sini nyatakan bahwa sekolah tutup itu gara-gara lulusannya cuma 2 orang nih, seperti Aita Sato dan Aoi Hoshi.
Mungkin tak menyangka apabila kelulusannya menjadi akhir dari cerita dari sekolah menengah pertamanya. SMP ya nih ya. Di pertamanya Yumoto di Prefektur Fukushima, Jepang. Mereka lulusan terakhir sebelum sekolah mereka ditutup. Tak ada lagi murid yang belajar di sekolah. Setelah beroperasi selama 76 tahun, sekolah ini akhirnya istirahat. Tak ada keriuhan anak-anak yang bermain di halaman ruang kelas sampai kalian di lorong sekolah. Cuma tampak sepi dan tanpa penghuni. Kami sempat dengar desas soal penutupan sekolah kami di tahun kedua kami. Tapi saya tak membayangkan itu akan benar terjadi. Saya terkejut, kata Aita. Sekolah Yumoto terletak di desa Tenhai ya. Cara bacanya gue bingung juga. Sekolah ini memiliki sekitar 50 lulusan per tahunnya selama kejayaan di pertengahan tahun 1960. Kenangan ini terlihat dalam deretan foto-foto kelulusan yang terpampang di dekat pintu masuk. Ada foto hitam putih hingga berwarna. Namun pada tahun 2000-an, jumlah siswa yang muncul di foto tersebut menurun. Tahun 2002 juga tak ada foto bersama untuk kelulusan. Semasa SD, Aita dan Owi berada di kelas yang hanya berisi 5 pelajar. Dari seluruh hanya 2 orang yang melanjutkan di Yumoto. Meja mereka berdampingan di tengah ruang kelas yang rancang untuk 20 orang. Wah, 20 orang. Pada tahun pertama, mereka sering bertengkar, namun ketegangan mereda dan mereka mampu beradaptasi. Keduanya mencoba mesimulasikan pengalaman layaknya sekolah normal ya. Berarti mereka berdua doang nih hidup ya di sekolahan. Kayak abis diserang zombie ya. Keduanya mencoba untuk kegiatan lainnya setelah sekolah. Mereka memilih olahraga berpasangan, terutama tenis meja. Aduh, sedih amat ya sekolah kayak begitu. Cuma 2 orang doang muridnya, apalagi SD-nya cuma 5. Salah satu alasan penutup sekolah angka kesenjangan kelahiran dan kematian yang tinggi penutupan sekolah di desa Jepang meningkat setelah tingkat kelahiran Jepang menurun gratis. Angka kekayaan Jepang bahkan pernah di bawah 800.000 pada tahun 2022. Ini termasuk rekor terendah dari data pemerintah setiap tahunnya menutup 450 sekolah guys. Pada tahun 2002 hingga 2020 bahkan tercatat hampir 9.000 sekolah tutup. Untuk sekolah semakin membuat daerah terpencil masuk kondisi sepi. Saya khawatir orang tak akan menganggap daerah ini sebagai tempat pindah untuk memulai keluarga jika tak ada sekolah menengah pertama, kata Ibu Aita Masumi yang lulus SMP Yumoto juga. Waduh, lulusan ya. Para alim peringatkan penutupan sekolah di desanya akan melebar kesenjangan. Menurut dosen psikologi di Universitas Sagami Oman, Toko Shirakawa, penutupan sekolah membuat daerah terpencil berada di bawah tekanan yang lebih besar. Penutupan sekolah berarti kota madya pada akhirnya akan menjadi tak kelanjutan, pada kata Shirakawa. Ekonomi hingga percintaan, ada banyak perkiraan menurunnya angka kelahiran Jepang. Kemampuan melakukan hal-hal romantis pada anak muda menjadi salah satunya. Menurut anggota Partai Demokrat Liberal LDP Jepang, Narise Hisada, ada masalah percintaan pada keluarganya. Angka kelahiran tak menurun karena biaya untuk memiliki anak. Masalahnya asmara juga sudah menjadi hal yang tabu sebelum menikah. Gue nggak ngerti deh, mungkin emang menurut gue masalah asmara ini sebelum melakukan pernikahan udah ini ya, gimana ya jelasin ya, masalah asmara sudah menjadi hal tabu sebelum menikah. Mungkinkah mereka pacaran dulu cuman karena cekcok masalah ini di itu jadi mereka pisah, atau emang karena biaya hidup di Jepang terlalu mahal gitu ya, jadinya mereka memilih gak menikah gitu kan, apalagi punya anak. Nah itu juga masalah gitu ya. Dalam beberapa pertemuan, sebagian besar masyarakat Jepang masih bersikap konservatif. Ya sedikit warga negaranya yang enggan menunjukkan rasa sayang pada pasangannya di depan umum. Ada pula kemungkinan upah rendah dan sulitnya cari pekerjaan. Kedua hal itu membuat orang-orang enggan memiliki anak.
Melahirkan dan merawat anak dianggap memiliki biaya yang mahal. Benar sekali guys. Gue juga bisa ngerasain ya. Gue kerja ya, kerja di cleaning service. Gue juga mikir juga, kalau mau pacaran, duit dari mana gitu kan. Apalagi mau nikah segala macam, mau di date mana gitu. Gimana gue masa depan gue gitu kan. Kalau gue hanya nggak punya apa namanya tanah atau segala macam ya, apalagi yang punya tanah pasti pasti lebih mikir lagi, wah gue mending investasi gitu kan, atau jadi pinjaman buat usaha gitu kan. Publik lagi sih ya lah, nyebelin bener. Mana tadi tuh? Nah di sini upah rendah oke, upah rendah di dalam lingkungan kerja yang tak stabil menjadi penyebab eksodus kaum muda dari pedesaan serta menurunnya motivasi masyarakat untuk memiliki anak. Nah, itu penelitian senior dari Jepang, Research Institute LT Takumi Fujinami. Oke, gua nggak tahu nih laki atau perempuan. Kenggangan perempuan di Jepang untuk menikah juga menjadi faktor pendukung penurunnya kelahiran. Sebagian besar perempuan Jepang saat ini tidak menganggap pernikahan sebagai tujuan hidup. Adanya peningkatan pesat dalam peran gender di Jepang menyebabkan kecenderungan perempuan muda untuk mendapat pekerjaan daripada menikah dan memiliki anak. Sejak tahun akhir 1980-an, pendaftaran perempuan perguruan tinggi mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, angka tersebut mencapai 51%. Sementara itu, partisipasi tenaga kerja perempuan di usia 25-26 tahun meningkat dari 45% pada tahun 1970 menjadi 87% pada tahun 2020. Oke, di sini terjadi kesulitan pekerjaan ya, menjadi 87%. Ya mungkin emang apa namanya kesulit banget ya cari pekerjaan di Jepang gitu ya. Apalagi katakan Fukushima itu kena waktu kemarin kena gempa menyebabkan radiasi nuklir di daerah tersebut. Ya, juga bagian dari ini ya, penurunannya Jepang ya. Oke, kita cek lagi. Banyak organ ya di sini diterpa krisis populasi, semakin banyak Jepang memilih hidup menyendiri. Oke. Populasi gimana nih kita ngomongin ya, populasi Jepang anjlok, ini alasan warga banyak ogah punya anak. Oke, kita cek semua ya, kita atasi anjlok. Nah, cuma ogah supaya sembuhkan kalau gemar penyendiri, populasi kira bakalan dinaikkan. Oke, krisis populasi pada tahun ini sampai tutup setelah 70 tahun berdiri. Oke. Banyak pemerintah Jepang tak mau, ternyata alasannya kita coba cek alasan ini Jepang kenapa nggak mau punya anak. Jepang tak mau punya anak, ternyata alasannya ini banyak kan. Wanita muda di Jepang tak mau memiliki anak, akibatnya jumlah kelahiran bayi di Jepang anjlok, rekor terendah pada 2022. Oke, kita langsung cepat ini. 800 dari 800 jadi 799,799.799.728 angka kelahirannya. Oke, di bawah 800 ya. Jadi kurangnya itu 300 anak kekurangan kelahiran di Jepang. Menurut statistik yang dirilis dari Kementerian Kesehatan berdasarkan data populasi Jepang terus menurun sejak ledakan ekonomi pada 1980-an mencapai 125,5 juta pada tahun 2021 dengan tingkat kesuburan sebesar 1,3. Jumlah tersebut masih jatuh di bawah tingkat. Oke, kita lihat sedikit wanita. Lantas apa penyebab kesuburan di Jepang rendah? Alasan mereka tak mau punya anak. 1. Sedikit wanita muda menikah. Asia Times, penurunan tingkat kesuburan di Jepang terutama disebabkan oleh sedikitnya wanita yang mau menikah. Proporsi wanita yang belum menikah pada usia reproduksi puncak 25-34 tahun stabil hingga pertengahan 1970-an. Oke, meningkatnya kebutuhan ekonomi. Oke, di sini emang benar ya, peningkatan kebutuhan ya ekonomi ya. Emang sih kalau untuk
sekarang, zaman sekarang, bagi orang tuh pikirnya umur 25 tahun itu terlalu muda gitu ya. Kalau kita ingat-ingat zaman dahulu, umur 15 tahun udah harus nikah. Sedangkan di atas 15 tahun itu dikirain tante gak layak nikah. Jadi bisa ketemukan itu ceritanya di Ronekenshi ya. Nah, gua pernah baca tuh di komiknya itu kayak gitu katanya waktu zamannya Edo ya. Zaman-zamannya Odakawa ya. Mandala dulu. Tahun 19 berapa itu? 19-an 19-an lah, 1900-an lah. Dan di sini kedua, peningkatan kebutuhan ekonomi. Ya benar sih, perekonomian Jepang itu agak mata uangnya gede ya. Kebutuhannya aja 300.000 paling kecil itu. Bukan sulit. Peran gender, alasan wanita Jepang enggan menikah dan menikah anak karena terhalangan oleh tekanan keuangan dan peran gender tradisional yang memaksa banyak orang untuk berhenti bekerja. Begitu mereka hamil, memiliki beban pekerjaan rumah tangga serta tugas masuk anak. Kalau punya anak Jepang, suami tetap bekerja tapi ibu diharapkan berhenti dari pekerjaannya dan jaga anak. Hanya merasa sulit untuk membesarkan anak secara finansial, mental, dan fisik. Tayuka Minagawa, seorang profesor di Universitas Sophia di Tokyo, dikutip dari Guardian, pemerintah mengatakan memberi dukungan yang baik pada keluarga anak kecil, tetapi saya tak terlalu percaya pada politisi. Ya lu, ini juga jadi masalah ya, politisi ya. Gara-gara politisi gak dapat dipercaya gitu ya. Walaupun emang negeri Jepang itu kan kekaisaran ya, masih kerajaan ya. Jadi mungkin disitulah bagi politisi, walaupun politisinya ya gak dipercayai. Menurutnya, tingkat kesuburan yang rendah sebagian merupakan gejala dari kemajuan yang dicapai wanita Jepang dalam beberapa tahun terakhir. Upaya pemerintah khawatir akan koeksistensi sosial dan ekonomi terkait kesuburan rendah. Nah, bisa baca sendirilah, gua panjang banget. Ada tulisannya Shika Taisaku, kesuburan rendah. Ya, silakan baca sendiri. Jangan baca, tinggal skip, tinggal pause dan langsung jalan lagi kalau ingin maju terus. Ini cuma 2 doang, mana sih lagi? Kalau ini masih cuma 2 doang. Jadilah tulisan panjang gitu ya. Jadi ini, jadi peran upaya pemerintahan gini doang nih. Cuman kata gue sih, menurut gue ya, pemerintah Jepang sepertinya kurang kurang dalam asosiasi dengan perempuan ya, apalagi laki-laki gitu ya. Kita coba cek lagi warga punya anak gini ada sih, kita coba cek lagi lah ya. Yang ini dulu nih, panjang nih ceritanya guys, coba baca sendiri lah guys, gak usah baca bacot lah. Oke, mana sih? Kok nggak ada? Oh, di atas. Kampret, gue kira di ini. Ini dulu. Agak punya anak. Itu apa, penurunan populasi ya? Sorry tadi itu bagian itu tadi skip aja guys ya. Salah gue tadi. Oke, anjloknya anggaran dana anak. Apa? Oke, jadi ya populasi Jepang tuh masalahnya perempuannya itu emang nggak bisa ini ya, nggak gitu complication gitu ya dengan anak-anak ya. Tapi ya nggak bisa disalahkan juga. Terus ini apa yang pemerintah lakukan bila penurunan anjloknya populasi ya? Populasi pasalnya pemerintah dan ingin membuat publik marah. Ini kan, oh ya bukan ini udah ya tadi ya. Populasi gaji kaum. Ya gue kalau lihat kenapa gemar menyendiri ya bukan karena emang ini ya penyendiri ya. Emang gajinya itu cukup hanya untuk sendiri gitu ya. Untuk lu bisa lu lihat itu ya, gemar menyendiri gitu ya. Itu nyawa diri itu pastinya gara-gara emang
gajinya itu nggak cukup gitu loh. Mereka juga kesusahan kalau mereka tak punya lulusan kuliahan ya, universitas. Kalau itu nggak di Jepang nggak lulus kuliah, sulit cari kerjaan, kata yang inilah, kata orang yang di Jepang ya. Apalagi kita juga tahu kalau beberapa artis menekan waktu tokusatsu ya, menyebutkan ada artis yang nggak lulus nggak kuliah atau nggak lulus sekolah sampai ke atas, disebutkan kalau sulit untuk cari pekerjaan gitu. Jadi mau nggak mau mereka harus jadi artis terus gitu ya, karena emang kalau bukan karena koneksi artisan mungkin mereka nggak akan pekerjaan. Apalagi pada tahun tokusatsu itu juga pernah ada yang meninggal gara-gara gak lulus sekolah, terus habis itu dia nggak dapat pekerjaan lagi gitu kan dari stasiun TV, akhirnya jadi meninggal bunuh diri. Yang Power Rangers Super Sentai ya, warna kuning. Tapi ya itulah, sampai sekarang itu kebudayaan tentang kalau nggak lulus kuliah nggak bisa dapat kerjaan ya. Kalau di Jakarta sendiri, di Indonesia sendiri, lulus SMP SMA masih bisa dapat kerjaan gitu kan. Paling nominalnya itu cuma cleaning service, itu nominalnya di Indonesia gitu ya. Nah ini gua langsung saja lanjut. Gajinya untuk kaum muda, kita lihat apa yang dilakukan pemerintah gitu ya, mau bisa nikahan gitu. Nah kita bisa lihat sendiri. Udah Menteri Fumio Kishida, angka lain dongkrak angka kekayaan bayi, tak lain dengan mewujudkan pertumbuhan upah yang berkelanjutan dengan promosi pelatihan ulang pekerjaan dan penggantian tenaga kerja sektor industri yang berkembang. Ya. Mana lagi? Oke guys, karena terlalu panjang gue langsung aja ringkas saja ya. Beberapa hal lagi berikut, banyak yang masalah. Pertama, masalah perempuan. Seperti lu ketahui tadi kan ada tulisannya bahwa perempuan gak disalahkan. Oke, di sini perempuan emang nggak bisa disalahkan gitu ya. Mungkin karena memang mereka sulit, belum pernah merasakan membesarkan anak gitu kan, segala macam. Lu bisa lihat tadi kan berapa hal tradisi, nggak boleh kerja gitu kan, jaga rumah atau segala macam. Apalagi finansial mereka tuh tergantung dengan laki-laki mereka gitu kan. Sulit jadi kayak perempuan gak bisa membantu laki-lakinya. Sedangkan di Indonesia, Jakarta ya, di Indonesia sendiri kan apa namanya, istilah kata apa ya namanya ya, gue susah ngomongin istilah katanya tuh. Indonesia tuh nikah tuh gampang, apalagi udah nikah juga masih bisa kerja gitu. Apalagi mereka dikasih hari dimana mereka cuti gitu ya, cuti melahirkan gitu ya di Indonesia ya, cuti melahirkan dan tetap masih bisa kerja gitu kan. Ya memang sih di Indonesia juga anak mereka dititipkan gitu kan sama orang tua gitu, karena mereka ada orang tua datang ke rumah dititipin gitu. Jadi makanya itu pasangan di Indonesia tuh gampang gitu kan, ngasih bantuan untuk pasangan muda, untuk anak-anak mereka gitu kan, untuk cucu mereka gitu. Sedangkan Jepang kayaknya emang susah ya, apalagi cuma tinggal berdua doang, gak ada kakek emak mereka atau yang bahkan gendong cucu mereka gitu ya. Jadi jauh dari ini ya, dari rumah anaknya ya. Nah itu juga mungkin masalah juga untuk kaum wanita. Apalagi kaum wanita sekarang kan lagi fokus untuk populer, istilahnya karir mereka. Itu hal juga hal yang gue bilang sih harus kita hargai gitu kan, karena mereka masih muda dan mereka mau cari karir yang cukup cocok untuk mereka.
Kedua, untuk laki-laki, oke, laki-laki bisa gue katakan emang laki-laki agak susah ya, apalagi mereka tuh terlalu banyak bekerja gitu kan. Lebih dari 8 jam kata orang ini ya, kata orang-orang di Jepang dulu ya. Tahun berapa itu waktu itu gue denger tuh, saking ininya laki-lakinya pulang malam mulu gitu ya. Itu mungkin gara-gara itu juga ya, kecapean atau segala macam. Jadi istilah kedua dari dua ini ya, untuk laki dan perempuan ya, akan sulit untuk mereka, walaupun mereka nikah tapi belum tentu mereka punya anak. Alasannya seperti gue bilang, yang akan jadi pertimbangan untuk masa pemerintah ya, karena mereka nikah sekalipun mereka tetap butuh biaya gitu kan. Jadi susah kalau suruh mereka istilahnya harus udah nikah nih disuruh langsung hamil gitu kan, nggak bisa gitu. Apalagi mereka masih usia di bawah 25 tahun atau di bawah 35 tahun ya, itu juga menjadi masalah gitu kan, karena manusia itu masih perlu nabung gitu kan. Nah ini jadinya pemerintah, yang ketiga ya, untuk pemerintah seperti gue bilang tadi, emang wanita butuh harus dihargai karena mereka butuh karir juga. Dan masalahnya umur mereka itu baru bisa umur 30 tahunan baru mau nikah, itu pun masih nikah pun masih harus nunggu lagi ya omongan, karena emang mereka berdua pria, suami istri kerja gitu ya, faktor kerja lagi oke. Faktor berikutnya ya, untuk pemerintah emang harusnya ngerti lah istilahnya. Dan untuk solusinya ya, menurut saya ada solusinya sebenarnya sih ya. Kalau untuk masalah anjloknya kelahiran ya, apalagi tutup sekolah sampai ribuan itu kan, apa tutup, sebenarnya ada solusinya sebenarnya sih. Cuman apa pemerintah mau dengar solusi dari gua gitu ya. Ini kan cuma ngomongin omongan doang ya. Tapi ya saran gue ya guys ya, untuk pemerintah Jepang atau untuk warga-warga Jepang ya, yang benar-benar tegas dalam masyarakatnya ya. Oke, pertama adalah bukan pertama ya, caranya gampang, yaitu adalah mewajibkan bukan mewajibkan wajib militer ya, tapi wajibkan hamil gitu. Dan alasan wajibkan hamil ya karena seperti gue bilang, menikah lalu bikin rumah tangga itu sulit, apalagi di Jepang ya, sulit. Dan kemungkinan besar wanita maupun laki-lakinya gitu ya nggak mau menikah, punya anak walaupun udah menikah. Jadi ya lu pada paksa juga wajib nikah juga, kalau orang yang nggak mau nikah gimana gitu kan, percuma juga, lo gak. Jadi gue saranin juga, sarankan itu adalah wajib nikah ya, wajib nikah. Tapi gue nggak bakalan nyuruh wajib nikahnya itu di bawah umur 20 tahunan ya, apalagi yang belum nikah atau emang udah umur 50 tahun nggak mau nikah atau gimana ya. Tapi gue wajibkan sasarannya adalah bintang panas, film panas ya. Alasan kenapa bintang panas, maaf, untuk bintang panas ya, gue maaf aja ya, gue bukannya menghina pekerjaan kalian atau gimana, cuman ini emang cuma spoiler atau ide ya, cuman bukan berarti gue nyalakan kalian gitu ya, bintang panas di Jepang ya. Untuk wajib hamil ini mungkin cocok untuk pada bintang panas pemerintah untuk Jepang, untuk Perdana Menteri dan segala macam parlemennya. Saya sebutkan lagi, wajib hamil ini cocoknya untuk bintang-bintang panas atau bintang pemain film panas gitu ya.
Karena aku dengar kata orang-orang di sana, itu film-film kayak begituan tuh, yang bikin film gituan tuh banyak. Kalau emang banyak gitu ya, berarti kan banyak wanita lakukan itu ya di film-film panas ya. Belum tentu hamil gitu kan. Belum tentu hamil kan. Banyak gitu cewek tapi mereka lakukan esek-esek tapi nggak hamil ya, sek gitu ya, nggak hamil gitu ya. Nah disinilah menurut gua yang cewek umur 20 tahunan sampai umur 40 tahunan yang masih cenderung di dunia bintang film panas ya, lebih baik diwajibkan hamil. Tapi satu hal, tak boleh nikah ya, sebab lo tuh sendiri tahu sendiri ya, kalau bintang panas begitu ya, apalagi masih muda, disuruh menikah gitu kan, sulit gitu. Sulit gitu ya, apalagi masih main film panas-panasan gitu, film panas gitu ya, film seks. Maka itu disarankan pemerintah membuat yayasan ya, menampung anak-anak gimana ya, bayi gitu ya, hasil hubungan gitu, seks di luar pernikahan. Terus diutamakan itu emang bintang panas, karena menurut gua ya, kalau mereka masih kerja sebagai bintang film panas gitu ya, bintang dewasa, film dewasa, otomatis kan mereka kesulitan untuk ngasuh anak-anak mereka. Apalagi cenderungnya juga mereka nggak mungkin dong menikah dengan pria yang mengetahui sang perempuannya melakukan hubungan seks dengan banyak cowok. Apalagi itu juga termasuk untuk cewek ngeliat suaminya yang dinikahinya itu seks dengan cewek lain ya kan. Nah disinilah yang menjadi masalah pernikahan, gak mungkin bisa dilanjutkan, apalagi terutama yang di dalam lingkup dunia perfilman dewasa ya, yang panas-panas, bintang panas, yang menyebabkan mereka umur 20 tahun sampai umur 25 ya, 25 sampai umur 35 40-an ya, sulit untuk punya anak, apalagi nikah gitu kan, apalagi mikir nikah gitu kan. Kalau masih hubungan kayak begitu susah gitu kan. Tapi di sini gue nggak, sekali lagi gue nggak bakalan nyalahkan prosedur pembuatan film panas di Jepang ya. Gue nggak bakal nyalahin mereka ya. Jadi gue cuman ide doang ya, ide gimana ngatasi populasi penurunnya angka kelahiran, terutama kan banyak populasi sekolah-sekolah tutup. Ini sudah sampai 1.000 sekolah gitu kan. Udah pastinya ya, kalau emang begitu mau nggak mau harus mewajibkan hamil. Tetapi yang hamilnya itu lari ke bintang-bintang panas. Kalau nggak begituin cenderungnya apa namanya ya, sulit untuk punya anak pada tahun depan gitu. Jadi walaupun Anda politisi membuat aturan-aturan katakan mudah gitu kan, gue nggak yakin tuh diterima oleh pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Seperti kau bilang, mereka berdua itu kaum pria dan perempuan itu sama-sama sibuk kerja gitu kan, apalagi gaji rendah. Jadi otomatis menurut gua pemerintah emang harus membuka yayasan ya, yayasan untuk anak-anak gitu ya, menampung anak-anak yatim piatu lah maksud gua. Cuman anak-anaknya itu bukan dari anak orang meninggal atau gimana, tetapi dari hubungan dari wajib hamil. Sekali lagi tekankan, wajib hamil ini ya otomatis harusnya diserahkan pada bintang-bintang panas untuk laki atau perempuan, entah yang dari luar negeri atau emang lokal ya. Kalau emang membolehkan orang asing ya, dan istilahnya kan nggak mungkin ya bintang panas mau ngurusin anak gitu ya, seperti lu bilang tadi kan, masalah finansial segala macam ya kan.
anak perempuan yang ngurusin anak itu sulit gitu ya, atau di rumah, apalagi jadi single 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 father gitu, single mother, karena suaminya kan juga ini ya belum nikah gitu misalnya. Jadi otomatis mau nggak mau ya pemerintah harus buka yayasan untuk nampung anak-anak untuk untuk program wajib hamil. Jadi situ perempuannya bisa hamil terus lahirin, terus kan belum nikah tuh kan bisa dititipkan ke yatim piatu gitu guys. Nah disinilah kalau pengen nambah jumlah meningkatkan jumlah kelahiran, apalagi untuk sekolah-sekolah ya, mau diisi itu sekolah 1000 sekolah tuh yang mau ditutup harus buka lagi, kan sayang kalau dibuka lagi, nggak dibuka lagi kan, nggak mungkin kan buka lagi dengan cara bangun sekolah kan, otomatis kan salah juga itu. Jadi hanya itu cara menurut gue ya untuk pemerintah di Jepang untuk mengantisipasi kesulitan populasi ya, wajib hamil, dengan catatan wajib hamil ini kalau emang nggak sanggup ya, apalagi untuk single mother ya, kan belum nggak nikah nih, untuk cewek-cewek yang bintang panas bisa dititipkan anaknya ke panti asuhan, itu caranya. Tapi menurut gua gitu ya, ini pun juga cuma ide doang, selintas di pikiran gua. Jadi kalau lu ngerasa istilahnya kata gua agak kurang diterima, maafin. Apalagi yang gak terima itu untuk kaum untuk perempuan yang bekerja sebagai bintang panas industri film dewasa ya. Tapi emang lagi krisis pertumbuhan kelahiran, makanya disarankan kayak gitu. Dan ini ya ide gue gitu ya. Apalagi kan lu pada kesulitan cenderung gara-gara kesulitan emang menjaga anak gitu ya, apalagi perempuan. Nah itu buat gue ya, ide gue gitu ya. Kita emang kalian mau terima atau enggak ya itu ide gue gitu kan. Dan gue sekalian lagi juga minta maaf, bukan berarti gue menghina populasi ini ya, dengan populasi di Indonesia ya. Cuman gue pikir dengan cara seperti ini bisa mengurangi bisa menambah angka kelahiran gitu ya. Oke, di saja cukup, udah lebih dari hampir 50 menit ya di channel gua. Oke, sampai sini. Terima kasih sudah menonton di channel gua. Semoga ya pemerintah minta dari politisi dari Jepang menonton film ini, atau lagi penonton dari Jepang ya. Dan juga gua harap gak terlalu ini ya, sakit hati ya kata-kata gue ya atau ada cenderung menghina jomblo gitu ya. Ya pokoknya gue tuh cuma ide doang gitu, pemikiran gue doang ya. Oke. Thank you udah menonton video gue. Selamat. Jangan lupa untuk subscribe, like di channel Kedai Film Kokun. Nah, Kedai Kokun udah berubah jadi Kedai Film Kokun. Jangan lupa di komen. Dan kalau bisa yang Jepang ya komennya kayak bahasa Jepang, bahasa Indonesia ya. Karena gue malas banget translate komen bahasa Jepang. Dan tunggu saja di next menu berikutnya selain ngomongin ginian ya. Oke, sama juga bagi kalian yang lagi pada puasa,